warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Filsafat Pendidikan Islam kelas PBID. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi dengan tema Tinjauan Filosofis Kurikulum Pendidikan Islam, yang mana kelompok 10 ini sendiri berisikan saya, yaitu Nita Siti Latifah, dan rekan saya, Tania Eka Putri. Baiklah, pemaparan pertama akan dilakukan oleh saya sendiri, yaitu dimulai dari latar belakang. Di dalam dunia pendidikan Islam dan terlebih lagi di Indonesia, pada umumnya masih dihadapkan pada berbagai persoalan dalam ruang pendidikan. Mulai dari soal rumusan tujuan pendidikan yang kurang sejalan dengan tuntunan masyarakat, sampai pada persoalan guru maupun kurikulumnya. Di dalam dunia pendidikan, kurikulum sendiri sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan serta pengembangan, supaya dapat mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah setiap tahunnya. Lalu, kemampuan membina dan mengembangkan kurikulum merupakan suatu tuntutan yang profesional termasuk guru. Dikarenakan tugas utama seorang guru adalah mengantarkan siswa-siswanya mencapai tujuan pendidikan. Upaya dalam mencapai tujuan ini sendiri membutuhkan pedoman, yaitu kurikulum. Lalu, untuk mewujudkan kurikulum yang ideal, para perumus kurikulum tidak hanya mendasarkan perumusan yang dilakukan pada permasalahan yang ada saja, tetapi perumus perlu untuk menggali dasar-dasar filosofisnya juga, serta bagaimana sebenarnya hakikat dari kurikulum tersebut. Lalu karakteristik dan prinsip kurikulum itu, atau disebut dengan ontologis, dan bagaimana proses perumusannya, atau disebut dengan epistemologis, dan serta apa sebenarnya fungsi-fungsi dari hal tersebut, atau disebut dengan aksiologis. Baiklah, selanjutnya adalah definisi kurikulum pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan nasional, kurikulum merupakan rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dipunya berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, kuasai, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, serta evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan para peserta didik, dan juga untuk seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi diri mereka pada satuan pendidikan tertentu. Setelah mengetahui pengertian kurikulum secara umum, maka tentunya dari pengertian tersebut akan memudahkan dalam memahami pengertian kurikulum pendidikan Islam. Lalu, pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam rangka pengembangan dan pembinaan potensi atau fitrah yang dimiliki, baik dari segi jasmani, rohani, maupun dari segi intelektual untuk menuju terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, kurikulum pendidikan Islam merupakan semua kegiatan pengalaman yang dirancang dan disediakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan Islam untuk peserta didik, baik pengalaman di sekolah maupun di luarnya, dalam rangka pengembangan dan pembentukan potensi atau fitrah yang dimiliki secara optimal yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dengan kata lain, bahwa pada hakikatnya, kurikulum itu menyangkut masalah ketentuan, nilai, ilmu, teori, kemampuan, praktik, pembinaan sikap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Sebagai landasan dalam merancang suatu kurikulum pendidikan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yang berguna sebagai tumpuan dan pedoman dalam pembuatan dan tinjauan kurikulum pendidikan Islam. Asas-asas tersebut seperti asas agama, filosofi, psikologis, dan asas sosial budaya. Dan selanjutnya yaitu isi kurikulum pendidikan Islam. Isi kurikulum merupakan bagian yang berisikan tentang kebudayaan manusia yang sifatnya setiap waktu berkembang, baik itu kebudayaan yang bersifat universal ataupun kebudayaan masyarakat setempat. Menurut Al-Syalabi, kurikulum pendidikan Islam senantiasa menjadikan kebudayaan sebagai salah satu asasnya. Apabila kurikulum tidak melihat pada kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, maka pendidikan tidak akan bisa mendewasakan peserta didik sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itulah, kurikulum pendidikan Islam harus mengacu pada sosial budaya masyarakat dan menciptakan kebudayaan baru sebagai tanda dari keberhasilan pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tania Eka Putri. Waktunya dipersilakan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Nita Siti Latifah, yaitu poin keempat D, komponen kurikulum pendidikan Islam.
Komponen kurikulum pendidikan Islam ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum pendidikan adalah arah atau sasaran yang hendak dituju selama dalam proses penyelenggaraan pendidikan tersebut. Tujuan dalam suatu kurikulum pada dasarnya adalah tujuan akhir. Artinya, untuk mencapai tujuan itu perlu melalui jenjang-jenjang tujuan yang lebih sempit dan membutuhkan waktu lebih pendek seperti tujuan kompetensi inti yaitu KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua yaitu komponen isi. Pengalaman belajar yang didapatkan siswa dari sekolah menjadi isi dari kurikulum. Dalam menentukan jenis pengalaman yang menjadi isi kurikulum tersebut, ada kalanya tujuan digunakan sebagai acuan atau mungkin sebaliknya. Isi menjadi acuan bagi tujuan. Yang ketiga yaitu organisasi dan metode. Organisasi kurikulum merupakan pengertian tentang bagaimana isi kurikulum yang berupa pengalaman belajar lalu disusun dan diberikan kepada para siswa. Organisasi erat kaitannya dengan metode belajar mengajar, yang merupakan implementasi kurikulum, karena pola yang digunakan dalam menyusun isi kurikulum turut mewarnai metode tersebut. Bentuk organisasi itu sendiri ditentukan oleh bentuk atau jenis kurikulum yang disusun dan diterapkan. Jadi, bentuk kurikulum juga mewarnai metode belajar mengajar. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan istilah yang memiliki arti sebagai metode atau cara dalam melakukan penilaian dan pengukuran atas hasil belajar pada suatu mata pelajaran atau kegiatan tertentu. Evaluasi kurikulum pendidikan ini juga bertujuan supaya bisa melihat atau meninjau apakah kurikulum yang diterapkan itu berhasil atau tidak. Dengan evaluasi, maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Secara umum, karakteristik kurikulum pendidikan Islam adalah cerminan dari nilai-nilai Islam yang dihasilkan dari pemikiran kefilsafatan dan termanifestasi dalam sebuah aktivitas dan kegiatan pendidikan Islam dalam praktiknya. Menurut Al-Syaibani, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam yaitu: yang pertama, mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal seperti tujuan, kandungan, manfaat, alat, dan tekniknya. Yang kedua yaitu meluaskan perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, pengembangan serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga yaitu adanya prinsip keseimbangan antara kandungan kurikulum tentang ilmu dan seni, pengalaman dan kegiatan pengalaman yang bermacam-macam. Yang keempat, bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik, budaya anak didik, dan juga meliputi seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, teknik, perakitan, bahasa asing, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan minat, bakat, keperluan, dan perbedaan individual antar para siswa. Di samping itu juga dikaitkan dengan alam sekitar, budaya, dan sosial di mana kurikulum itu dilaksanakan. F yaitu pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Menurut Hamalik tahun 2002, pengembangan kurikulum harus berlandaskan 1. Tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu pendidikan. Yang kedua, sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, perkembangan para peserta didik yang berfokus pada karakteristik perkembangan peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu keadaan lingkungan. Dalam arti luas meliputi lingkungan yang manusiawi atau interpersonal, lingkungan kebudayaan termasuk iptek atau kultural, dan lingkungan hidup, bioteknologi, serta lingkungan alam geokologi.
Yang kelima yaitu kebutuhan pembangunan yang mencakup kebutuhan pembangunan dalam bidang ekonomi kesejahteraan rakyat, hukum, dan berbagai aspek lainnya. Yang keenam yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Yang terakhir yaitu G, tinjauan fisiologis terhadap analisis kurikulum pendidikan Islam. Dalam pelaksanaannya, kurikulum pasti mempunyai banyak kendala. Di antara faktornya seperti bisa dari guru, masyarakat, biaya, kepala sekolah, dan birokrasi. Dengan demikian, maka langkah sebagai solusinya adalah dengan mengetahui tujuan perbaikan, mengenal situasi sekolah atau instansi pendidikan tersebut, mengetahui kebutuhan siswa dan guru, mengenal masalah yang dihadapi sekolah, mengenal kompetensi tenaga pendidik, mengetahui gejala sosial, dan mengetahui perkembangan atau proses arah dalam kurikulum tersebut. Secara umum, tujuan kurikulum pendidikan Islam itu sejalan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yakni membimbing manusia sehingga faham akan tujuan, fungsi, dan tugas ia diciptakan Allah sebagai manusia. Tujuan manusia diciptakan ialah untuk mengenal Sang Khalik. Fungsinya ialah untuk mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum pendidikan Islam juga berperan sebagai alat dalam perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini merupakan perubahan terhadap kondisi peserta didik tersebut. Kurikulum harus mampu merubah perilaku siswa untuk di masa yang akan datang. Perilaku tersebut menyangkut hal-hal yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentu setiap peserta didik berkembang sesuai dengan tingkatan usianya, maka kurikulum dalam hal ini harus mampu ikut merubah seluruh kebiasaan peserta didik dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada rekan saya yang juga sekaligus moderator pada presentasi kita hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan saya Tania yang telah memberikan pemaparan dengan sangat baik. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan kesimpulan pada materi kali ini. Jadi, pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam rangka pengembangan dan pembinaan potensi atau fitrah yang dimiliki, baik dari segi jasmani, rohani, maupun dari segi intelektual, untuk menuju terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, kurikulum pendidikan Islam merupakan semua kegiatan pengalaman yang dirancang dan disediakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan Islam untuk peserta didik, baik pengalaman di sekolah maupun di luarnya, dalam rangka pengembangan dan pembentukan potensi atau fitrah yang dimiliki secara optimal yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Lalu, kurikulum memiliki seperangkat unsur-unsur yang sangat vital dalam terselenggaranya pendidikan. Al-Syabani menjelaskan bahwa kurikulum sebagai alat untuk menunjang keberhasilan peserta didik. Kurikulum akan menjadi rujukan keberhasilan anak di masa yang akan datang. Kurikulum juga berperan sebagai jalan yang harus ditempuh oleh seluruh yang terkait, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Tanpa adanya jalan, maka harapan dan cita-cita di masa mendatang hanyalah sekedar angan-angan saja. Ya, sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 10 mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan selama pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.